innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Ikutin. Tubuh kita itu bisa menjadi alat menjadikan kita berbuat baik. Bagaimana? Kita melihat sesuatu nggak cocok, nggak usah marah. Kita mendengar sesuatu nggak cocok, nggak enak, nggak usah marah. Itu berbuat baik pada telinga dan mata kita. Kita melihat sesuatu, memikirkan, bisa kita pikirin itu jelek, bisa yang kita pikirin baik. Umpamanya kita melihat wanita cantik begini-begini, begitu-begitu, mikir kalau kelamaan lama-lama duduk dekat-dekat, tanya ada nomor WA-nya enggak, kan gitu. Tapi kalau lihat gini, kemudian ingat, istriku baik loh, dia di rumah, pergi aja. Kan bisa otak dipergunakan untuk seperti itu. Nah, itu otak kita pergunakan untuk berbuat baik. Kenapa kamu berbuat baik? Saya takut sama Allah Ta'ala. Nah, di titik itulah dia dinilai oleh malaikat itu baik. Kemudian mulut dia ngomong tuh ya nyantai, tenang, dan istiqomah. Kalimatnya itu selalu baik. Istiqomah, dia belajar istiqomah. Umpamanya di debat, ya dia tenang aja dengerin debatnya. Kalau dia itu berpikir ini saya kasih pengetahuan yang benar, kayaknya di debat. Coba kasih benar di debat, kasih lagi benar, diem aja, nggak usah di komen. Dikira kita bodoh, biarin aja, nggak apa-apa. Yang menilai kita itu bodoh, pinter itu bukan manusia. Manusia itu matanya itu rusak biasanya. Iya, apalagi kalau grupnya bilang jangan deketin, nah dia ikut. Padahal yang grupnya bilang jangan deketin itu malah dia orang baik malahan. Nah, di situ sama. Kemudian apa? Cara intonasi pita suara, otot-otot daerah pita suara. Intonasi naik aja. Kan begitu. Nah, itu juga tidak baik sebenarnya. Paru-paru. Dengan melihat sesuatu, kita harus tenang. Bukan melihat sesuatu sudah maunya marah, kan gitu ya, nggak bisa seperti itu. Kemudian nggak cocok, tangan itu maunya gemeter, pengen mukul, ya nggak usah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat, kita pikirkan, bisa nggak ini kita kasih tahu baik-baik? Nggak bisa ya sudah, lepaskan aja kepada Allah Ta'ala. Nah, itu berbuat baik. Nah, dari berbuat baik inilah iman menjadi kuat, amal soleh meningkat. Di luar itu sholat 5 waktu, di luar itu sholat sunnah kita, di luar ngaji kita yang lillahi ta'ala. Jangan baca Quran, jangan baca surat, jangan baca ayat untuk urusan duniawi, kecuali memang ayat tersebut adalah isinya doa. Boleh, silahkan. Kalau doa silahkan. Tapi kalau hanya pengetahuan tauhid, untuk apa? Itu kan tauhid. Biar kaya, loh itu kan pengetahuan untuk tauhid. Umpamanya baca surat Al-A'raf ayat 96, jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan rizki dari bumi dan langit. Itu kan pengetahuan tauhid. Tapi itu dibaca biar kaya, loh kan nggak ketemu. Walaupun itu ayat Quran, maaf ini Pak Ustadz, kan bukan doa itu. Itu doa bukan itu. Itu kan pengetahuan tauhid sebenarnya. Intinya itu malah apa? Loh, kita itu malah kalau ingin seperti ayat tersebut, agar kita itu diberi oleh Allah Ta'ala rezeki dari bumi dan langit, ya iman kita pada Allah Ta'ala kuat dan bertakwa kepada Allah Ta'ala kuat. Bukan itu dibaca akhirnya menjadi amalan loh. Itu nggak ada korelasinya apa-apa. Nah, seperti itu harus difahami. Itu pengetahuan tauhid, kecuali doa apa? Oh, falak sama nas. Oh, itu doa agar dilindungi dari sihir. Boleh. Tapi saya sudah doa ratusan ribuan kali kok saya masih kena sihir. Lah, namanya doa. Oh iya. Yang berhak mengabulkan itu kan Allah. Dan kalau kamu doanya itu, kalau Allah nggak ngabulin kan terserah Allah. Kamu kok malah protes, berarti ayat Qurannya salah. Bukan, kamu yang nggak paham. Namanya orang berdoa itu sama seperti orang memohon, sama seperti aku mohon, Tung, boleh nggak aku itu pinjam uang 100.000? Yang berhak boleh apa enggak siapa? Tung, ya saya. Loh, kamu mau kasih aku apa enggak kan terserah kamu. Oh iya. Iya kan?
Sama seperti itu, doa itu sama seperti permohonan. Itu tergantung si yang ngabulin. Nah kalau Allah itu ngelihat kalau momennya dibacaan itu nggak jadi-jadi, nggak kaya-kaya, emang nggak bisa. Karena apa? Nggak taunya orang yang membaca itu nafsunya hanya ingin kaya. Nafsunya, dia tidak sadar kalau imannya jebol karena nafsunya ingin kaya. Kalau imannya jebol, kemudian takwanya jebol, rusak. Lah gimana Allah mau kabulin ya? Nggak bisa. Seperti itu. Makanya harus dipahami mana yang tauhid, mana yang doa harus diketahui sehingga tahu. Nah kalau kita sudah berbuat baik, lakukan aja doa. Nggak ada yang aneh-aneh. Doa itu mohon ampun. Seperti Allah menyuruh, wabil asarihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nah ini kan tanda dari Allah Ta'ala di penghujung malam. Berarti biasanya kita melakukan sholat sunnah tahajud. Allah malah memberi pengetahuan, ilmu ini yang kuat. Wastaghfirun, dan senantiasa memohon ampun. Ya kita itu ngikutin Allah. Mohon ampunlah kalau kita tahajud. Banyak mohon ampun, terus dengan khusyuk. Kalau kurang, bersyukurlah atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan sejak dalam kandungan hingga saat ini. Bersyukur. Lawang bersyukur itu hanya cuma dapat kalau pas bulanan. Gajian itu hanya cuma 2 detik, alhamdulillah selesai. Dikiranya itu menyelesaikan rasa syukur semua. Enggak. Kita menghirup napas saja nggak pernah kita syukurin. Mana coba? Nah, disitulah ketahuan orang Islam itu di hadapan Allah Ta'ala itu kuat apa tidak imannya itu. Malaikat itu sudah memberikan laporan pada Allah Ta'ala. Jadi kalau menurut saya, kuatkan imanmu kepada Allah Ta'ala, kerjakan perintah Allah, contohlah Rasul seperti itu. Kalau ibaratnya Allah itu berkata la tatub walakal jannah melalui hadis Nabi, jangan marah bagimu surga, ikutin. Jangan bilang marah kok bisa jadi penyakit. Loh, itu yang ngomong itu mulutnya rusak itu. Kenapa? Karena dia nggak meneliti. Kalau dia itu ngomong marah kok bisa menjadikan penyakit, lawan orang ini atau lawan pendakwah ini urusannya itu langsung dengan Allah. Ya. Kalau dia pendakwah urusan langsung sama Allah Ta'ala, nggak main-main. Apa nanti lihat aja permainan Allah. Lalu dia mau ngelawan Allah walaupun kelihatan sholat ya. Saya berikan hadis melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kamu nggak percaya, selesai ya. Dikasih dia nyaman-nyaman di dunia. Nyaman di dunia itu umpamanya kalau dilahlah, kalau umpamanya orang itu LGBT ya aman-aman aja gitu kan, nyaman di dunia, tidak ketahuan dan itu masih nyaman. Seperti itu. Makanya hati-hati di titik-titik seperti itu, hati-hati. Jangan merasa kalau hadis langsung kita selesaikan dengan merasa benar. Oh, nggak boleh. Kita harus tahu beneran. Dan cara berbuat baik harus, sehingga itulah iman kita kuat. Kemudian ketakwaan pada Allah Ta'ala itu senantiasa meningkat. Amal-amal soleh kita itu dicatat dengan rapi oleh malaikat. Sehingga di titik itu suatu ketika, ya Allah mudahkan aku mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Dan itu harus nyambung. Urusan duniaku mudahkan ya Allah, agar aku bisa mengerjakan akhiratku dengan baik, lebih meningkat. Amin. Itu boleh. Gak usah minta apa-apa, karena Allah itu sudah mengatur mana orang yang beriman, mana orang yang berikhtiar. Tahu imannya orang itu seberapa, Allah tahu. Sehingga bisa nggak orang ini dikasih amanah rezeki besar, Allah itu sudah tahu. Kalau rezekinya segitu-gitu, ya imanmu itu sebenarnya kurang lebih sebegitu-begitu aja. Apakah rezeki besar itu menandakan imannya besar? Belum tentu juga. Karena rezeki besar itu bisa aja istijrot. Jadi kita harus benar-benar fahami bahwa jangan lakukan sesuatu yang musyrik, berhubungan dengan mantra-mantra. Air putih itu sudah sangat berhubungan. Kalau berdoa pada Allah Ta'ala itu hanya begini. Dan minta, jangan minta dunia.
Karena itu sudah diceritakan dalam Quran, dalam surah